Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, jauhi kerumunan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 pembelajaran ketiga. Ibu ingin bertanya, apakah kalian suka membaca buku? Ya, buku ilmu pengetahuan atau buku-buku yang lain yang menambah ilmu pengetahuan kalian. Buku merupakan salah satu sumber informasi. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita. Seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda hidup dan benda mati saling berhubungan. Benda mati mempengaruhi benda hidup, begitupun benda hidup mempengaruhi benda mati. Contohnya, benda mati mempengaruhi benda hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat mempengaruhi tanaman dan tumbuhan tersebut. Benda hidup mempengaruhi benda mati. Contohnya adalah daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah yang melimpah. Hubungan manusia dan lingkungan alam terbagi menjadi dua, hubungan positif dan hubungan negatif. Contoh hubungan positif adalah manusia menanam pohon agar lebih hijau lingkungannya, agar udaranya menjadi lebih sejuk. Sedangkan contoh hubungan negatif adalah manusia menebang pohon di hutan, menggunduli hutan, yang akan mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir. Pada pembelajaran lalu, kalian telah mempelajari kalimatannya untuk menggali isi teks. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Apakah kalian tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Cara menentukan ide pokok dari teks yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama, karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Di sini kita akan membaca dua paragraf. Paragraf pertama adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf yang kedua, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Nah, ide pokok pada paragraf pertama adalah makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, ide pokok pada paragraf kedua adalah hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Tahukah kamu jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi? Hak-hak anak menurut konvensi hak. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan diri, diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang terakhir adalah hak berpartisipasi menyampaikan pendapat. Hak-hak peserta didik mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, mendapat bantuan fasilitas belajar, pindah sekolah yang sejajar atau tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan,
memperoleh penilaian hasil belajarnya, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Ingat, pagi-pagi kalian harus mengisi absen di Google Classroom, yang kedua mengisi kuis, yang ketiga menonton video pembelajaran, yang keempat tetap belajar di rumah, sering-sering membaca, karena ketika kita sering membaca, maka jendela dunia akan terbuka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.